Karena keinginan saya tidak lagi memiliki keinginan, maka saya sudah tidak menyibukkan diri saya lagi. Saya sudah memohon kepada Allah untuk dijadikan kendaraannya. Dipaksa Allah kemana aja saya ikut, ya, karena bagi saya menjadi kekasih Allah itu jauh lebih mulia, ya. Dan segala sesuatunya jadi mudah. Terus kalau nanya nggak di TV lagi ya karena TV sekarang kan flat datar ya. Dulu TV masih cembung. Sekarang badan saya makin besar jadi susah masuk TV-nya. Kandang Jurang doang tempat pendidikan, tempat orang menimba ilmu dalam bidang seni. Walaupun di sana juga ada kantin, warung-warung gitu loh. Tapi kalau goa, go to Allah, di mana secara apa ya, individu ini tempat saya menepi sebentar dalam kehidupan gitu. Nah, seiring dengan perubahannya goa ada jalan, sekarang saya buka tempat makan gitu, kayak warung, kayak kantin, kayak kafe gitu, namanya Rumah Goa. Jadi jangan dipikir ini kafe, ini juga rumah. Tapi jangan dipikir ini rumah, tapi juga kafe gitu. Jadi ada saya di sana dan gampang menemui saya di sana gitu. Sekali lagi kan saya tidak punya kesibukan sekarang. Saya kadang-kadang bertawaf dari satu tempat pengepul barang rongsokan yang belinya di kilo, ditimbang. Itu saya tata itu. Lalu jadilah dia lampu-lampu ya dan yang lain-lain. Dan itu tidak menyibukkan diri saya karena saya mengerjakannya kalau ada waktu untuk bertawaf gitu. Ya, kayak sekarang nih harusnya saya mau pergi tapi karena kalian datang, saya tunggu kalian untuk datang. Karena rasanya jauh lebih penting kita bersilaturahmi daripada kita terlalu idealis dengan yang begitu-begituan ya, nyantai aja. Saya ini di IKJ, jurusan desain. Mahasiswa yang datang, tes terbaik, lulus terbaik, alhamdulillah. Karena bidangnya masih seni ya. Terus saya hobi seni, maka tempat saya tidak jauh dari nafas itu. Seni kan keindahan. Keindahan itu sudah ada di surga lalu jatuh, terpercik menetes ke bumi. Nah di buminya ini keindahan itu jadi beragam. Ya. Ada banyak versinya. Kalau saya versinya adalah mengumpulkan sampah-sampah, barang-barang yang mau dilebur, saya tata, saya kumpulkan, saya pasangkan. Walaupun saya menemukan pasangannya, tidak di tempat yang sama, di waktu yang berbeda juga gitu. Jadilah itu seni barang rongsokan. Pendidikan bagi saya jelas penting. Ya. Sekolah itu amat sangat penting. Makanya kita harus sekolah. Biar kita tahu bahwa sekolah itu nggak penting. Ya. Gimana kalau kita bisa bilang sekolah itu nggak penting kalau kita nggak sekolah. Jadi ayo sekolah. Yang penting adalah belajar sebenarnya bukan sekolah. Banyak orang ke sekolah nggak belajar, ya kan? Hanya cari alasan aja biar keluar dari rumah. Atau tujuannya tidak ke sekolah tapi ke tempat yang lain. Sekolah itu tempat mengasah dan mengasah itu tidak perlu di sekolah. Bisa di halaman depan rumah, bisa mulai dari kamar, bisa di perempatan jalan. Saya khawatir kalau sekolah tempat belajar, di luar sekolah kamu nggak mau belajar. Contoh, begitu ngantri, kamu nggak sabaran. Kamu kaya, ya, tapi merasa minta didahulukan gitu. Apalagi yang miskin nggak mau bersabar. Ya, orang kaya nggak mau ngantri, kan aneh ya. Jadi buat saya belajar itu adalah rahasia yang dirahasiakan Allah yang haknya dipegang langsung oleh dia. Kan banyak kita melihat ada orang bintang pelajar tapi hanya ingin mendapatkan sepeda. Sampai di situ aja ilmunya. Ada orang ingin dipuji oleh orang tuanya dan guru-gurunya. Sampai di situ aja keberkahannya. Tapi ada orang yang diam-diam dia belajar untuk al-alim yang maha berpengetahuan. Dan orang itu biasa aja di sekolahnya dulu. Tapi sekarang menjadi orang yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan belajar itu. Harus istiqomah dan tiada pernah berhenti sampai kita menua.
Ini untuk menamakan goa itu nggak gampang ya. Pertama, ku kantongi nama itu. Kedua, aku diajak oleh Allah tamasya ke surga di buminya. Pergi ke Aqsa, ke Yordan, ke Palestina. Kemana itu tujuannya? Ke goa-goa, diantaranya goa Saibul Kahfi. Ternyata goa itu tempat ibadah ya. Ibadah itu apa? Ibadah itu kita berjalan di kesunyian, kita meninggalkan eksistensi diri kita menemui Allah, kita meninggalkan yang diamanakan. Dan saat kau kembali pulang dari ibadah, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Jadi goa itu jalan sunyi dia. Ya. Dan rumah double M, Allah double L, Muhammad double M, itu aku nggak main-main. Ya, nggak main-main. Aku sangat memuliakan dua nama itu. Makanya mohon izin nih, dalam kesempatan yang sama, kok ada ya orang memberikan minuman gratis khusus buat Muhammad gitu. Saya bingung, makanya nggak usah begitu kalau kita hidup. Nggak usah mencaci, nggak usah memaki, nggak usah membenci. Kita saling mencintai karena kita agama cinta, apapun agama kamu. Kan saya ini pembina UMKM. Wih, gaya ya, pembina UMKM. Tapi saya cuma memberi motivasi, cuma ngomong doang. Saya bismillah menghadirkan Allah bersama Allah. Saya bikin rumah goa, ingin juga membuktikan gitu bahwa bersama dengan Allah segala sesuatunya bisa dengan mudah. Kalau soal membangunnya berapa lamanya by proses lah. Ini yang pasti diresmikannya 1 Maret bulan Rajab 2021. Di saat pandemi lagi gekap gepita ya. Tapi karena saya yakin gitu ya, bahwa ini adalah candaan bagi orang-orang yang beriman, saya tetap berhikmat kepada dia. Siapa orang yang berhikmat kepada Tuhannya, dia akan diberikan kecerdasan, menganalisa keadaan di atas rata-rata. Jadi tidak ada ikhtiar yang lebih baik di saat itu kecuali memperbaiki ibadah kayaknya ya. Kayak goa ini dengan warungnya ini candaan doang ini. Ya, kamu juga megang kameramen, itu canda-candaan aja. Aslinya ya ajan kita sholat bareng-bareng kan gitu. Jadi waktu eksklusif kita adalah waktu ketika ajan berkumandang, sisanya kita bersenda gurau gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Aku rasa kalau soal perbedaan, segala sesuatu pasti sudah berbeda dari yang pernah berbeda, yang pernah lahir pada awalnya berbeda gitu. Cuma kan goa ini merespon. Dulunya tempat menepi sebentar, kalau kata orang nih tempat jin buang anak. Di mana dulu banyak orang bunuh diri di sini. Ada orang kesetrum menarik buat nangkep ikan dengan listrik dari rumahnya, meninggal juga di sini. Maling, ketemu jalan buntu di sini, meninggal dunia. Anak kecil bermain di 2 rel. Dia pikir 1 rel ini 2 rel. Tiba-tiba 2 arah datang ya. Ya, aku merespon ketika ada jembatan ini jadi terbuka ya. Orang lalu lalang untuk pergi ke stasiun. Rasanya kalau itu nggak disambut, kita tidak percaya bahwa hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Dan perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi selama kita hidup, kita harus berubah. Kalau kita punya istri kita bilang, papa sudah berubah. Balikin, mama yang gak pernah berubah. Karena orang yang tidak mau berubah, sesungguhnya dia sudah mati. Atau dia tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati dia. Ya, aku suka mie ayam sih yang pertama. Yang kedua, aku suka jajan. Yang berikutnya, saya punya tanggungan namanya keluarga ya. Saya tidak ingin ketika saya punya keluarga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Uang menjadi perselingkuhan saya dengan Allah. Maka saya buat sumur dengan mata air yang berbeda. Maka alhamdulillah karena Allah, karena sahabat-sahabat semua yang suka bikin TikTok, ya, lalu memposting di Instagram. Kan bagian daripada sukses berbisnis adalah pandai berpromosi. Jadi ini ada iklan secara gratis, termasuk kalian juga nih. Mudah-mudahan kameramennya, audiomennya, yang bikin naskahnya, hidupnya sejahtera ya. Termasuk lighting man ya. Saya enggak ada target.
Saya membangun ini atas nama cinta. Cinta itu siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Nih, dihafal yang ini. Memberi harapan tanpa pernah berharap, itu cinta. Kalau kamu masih berharap dari cinta, karena menyintai, kamu berharap balasan, itu bukan cinta namanya. Ngarep. Dan cinta itu kelak akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Selama kamu ada cinta di situ, siang, malam, pagi, subuh, hujan, panas, kamu tetap akan bersabar. Karena bagian terberat dari menyintai adalah kesabaran. Pertanyaannya, sabar itu apa? Sabar itu adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir, sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi sabar bukan bertahan. Dan sabar juga bukan ikhlas. Sabar itu nama Allah, As-Sabur dalam urutan Asmaul Husna yang ke-99. Jadi kita menyipati nama dia. Ya kalau soal konsep, anak muda, hei di Papua dan di sekitarnya. Nusantara. Hidup itu ide, gagasan, dan konsep yang bisa diaplikasikan. Jadi ini adalah bentuk kesederhanaan, kebersahajaan dari orang yang tidak mengada-ada untuk tidak menjadi orang lain gitu loh. Kalau kafe kayak Bogono ya jangan ikut Bogono gitu. Kalau kafe adanya trennya begini jangan ikut begini. Ya kamu jadi dirimu aja. Yourself. Kalau mau makanan ringan, kamu pesen mie ayam. Kalau mau makan yang berat, kamu ayam bakar. Tapi kalau kamu nggak mau makan, nyantai, ada roti bakar, ada cireng, salam dari cireng. Terus ada pempek, banyaklah variannya ya. Dan kalau mau ngopi, ada kopi juga di sini. Yang nggak boleh di sini satu. Mau tahu apa? Pindah agama. Ma, harganya gimana, Ma? Harganya sudah terbukti dari semua yang berbicara di dunia maya, murah. Ya. Dan ini luar biasanya orang masuk sini nggak ada yang sejam. 2 jam. Nggak bisa sebentar ke sini. Coba aja kamu rasakan. Kenapa bisa begitu? Karena ada cinta yang tumbuh di dalam hati seseorang dan melebihi raganya sendiri. Sehingga dia mampu menyintai orang lain. Gak ada sih strategi-strategi apa ya. Yang penting gini, kalau kita mau jadi orang hebat, ya bismillah. Pertama punya keahlian. Yang kedua harus pandai bersilaturahmi. Keahlian itu skill, bahasa Inggrisnya ya. Kalau silaturahmi itu networking. Oke. Jadi dunia maya kamu, Instagram kamu, Facebook kamu tuh diberesin semuanya ya. TikToknya juga jangan barang TikTok aja ya. Terus yang berikut berdagang. Kamu suka ginian gitu, jangan cuma buat dinikmatin sendiri, tapi ini bisa diperdagangkan. Bahasa Inggris ya, business. Ya. Tolong ditulis sudah, business goyang ya. Yang berikutnya pandai berbicara ya. Public speaking atau pandai berpromosi ya. Nih batu nih di dalamnya nih gue ambil dari kedalaman kali keruh yang tiba-tiba gue raba niatnya cari berlian gue yang jatuh nemunya batu ini gitu. Jadi banyak story-nya. Yang terakhir dekat dengan Tuhanmu. Ini harusnya di depan ya. Tapi sengaja saya taruh belakang karena udah kalau ngomong ketuhanan anak muda nggak ada yang tertarik. Akhirnya kalau didengerin 1, 2, 3, 4, 5, nah kejebak juga dia. Yang paling ampuh sebenarnya dekat dengan Tuhan. Ya kalau soal pilihan sih aku nggak bisa memilih. Aku hanya pandai bersyukur aja. Ini jalan, mobil nggak bisa ke sini pada awalnya. Dia harus berani nekat-nekatan kalau pas-pasan sama kereta. Tapi sekali lagi, ini dulunya ujung kampung, sekarang ini depannya kampung. Ya, dulu ini tempatnya kampungan banget. Tapi sekarang alhamdulillah orang kota datang ke kampung. Salam dari orang kampung. Kendala identik dengan masalah. Masalah identik dengan kesulitan. Kesulitan identik dengan kehinaan. Ya. Saya meyakini bahwa penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa orang yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, catat ya, ikhlas,
maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Pertanyaannya, kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Jawabannya, saat penderitaan itu datang padamu. Jadi kalau kalian menderita tuh langsung nih bilang, Alhamdulillah, makasih Allah. Jangan berkeluh kesah, jangan curhat ke orang. Saat menderita, Tuhan lagi dekat sama kita. Kalau ajan, kita lagi jauh dipanggil. Ya, jadi selamat datang penderitaan. Ya. Sekali lagi, cintailah penderitaan itu dengan benih ikhlas. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggasana memiliki ridho. Perjumpaan orang yang berangkatnya ikhlas akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi kalau udah keberkahan nih, ente punya rumah gubuk, banyak tamunya. Ente gak punya rumah, seneng banget orang ngajak ente kemana aja. Ya, apalagi kalau kamu udah punya segalanya, terus hidupnya berkah, ya harusnya sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi ya, dia kan yang mengajarkan berdagang. Yang kedua, para UMKM. UMKM sekarang kan sama yang dulu beda ya. Kalau sekarang ini karena suaminya di PHK, karena ada pengurangan karyawan, masa pensiun ya, dan lain-lain lah. Maka cara dia berdagang itu sebenarnya bukan mentalitasnya dia. Maka saya melihat, saya mempelajari cukup luar biasa ya. Saya salut sama para UMKM. Kalau nggak ada UMKM, pandemi juga bisa berantakan kemarin ya. Perekonomian nggak bergulir dengan semestinya. Banyak, kritikan banyak banget. Di antaranya telat datangnya, nasinya kurang panas ya. Terus ayamnya masih ada nggak bersih gitu. Ya semua itu kan saya menghimpun tenan-tenan, saya briefing lagi, kerja lebih baik lagi. Karena gini juga nih Pak, Bu, ini ada bosnya bener. Tapi turun ke anak buahnya mentalitasnya kan digaji. Nggak ada rasa memiliki, ya kan. Jadi saya ini hidup di dalam keluarga yang banyak pikirannya gitu loh. Sekali lagi kita harus menerima kritikan itu. Karena kritikan itu dia sayang sama kita. Jangan kebalik-balik. Orang tuh untuk mau bicara pada kita itu sebuah anugerah lah sekarang ya. Kandang jurang doang, sebelumnya juga ada tempat usaha. Darah saya bukan darah bisnis, saya orang seni, murni. Saya nggak tegaan orangnya. Maka saya butuh pendamping lah. Pendampingnya itu bisa siapa saja, bisa istri, bisa para UMKM, bisa teman-teman dekat dan lain-lain. Saya bisa ngarang lagu ya, tapi saya nggak bisa mengarang masa depan. Jadi soal planning, minum pun saya bismillah. Ngapain aja bismillah. Sebelum wawancara saya bismillah. Rasanya dengan bismillah segala perkara saya kelar. Yang pertama, usaha itu butuh modal. Ya, modal, kalau nggak ada modal bisa modal dengkul ya. Tapi kalau nggak ada modal, kamu harus ulet. Banyak juga orang yang punya modal tapi nggak berhasil, ya malah ambruk. Jadi kamu harus ulet. Yang kedua, ulet. Bukan ulat ya, ulet. Ya. Pinjam sana, pinjam sini, jangan pinjaman online ya. Pinjaman yang bertanggung jawab tentunya. Karena kamu kalau nggak bertanggung jawab, mau mati aja nih masih ditanya nih. Apakah almarhum semasa hidupnya ada utang piutang? Ini yang mati kameramen nih. Ya kan? Ada utang tripod mesti bayar itu. Ya. Jadi ulet itu akan membuka ruang-ruang sempit kamu ketika kamu nggak punya modal ya. Ulet nggak ada, modal nggak punya, apalagi dong? Yang ketiga, tenang, jujur. Karena jujur kau dipercaya, ya karena jujurlah kita punya teladan namanya Nabi besar Muhammad SAW, Al-Amin, yang terpercaya. Jadilah kamu orang yang punya kepribadian bisa dipercaya. Teman-teman, surga itu pasti indah.
Ya, banyak gambarannya di kitab suci. Tapi kalau Anda pingin lihat surga yang terpercik jatuh menetes ke bumi dan letaknya di Ciputat, datanglah ke rumah goa. Letaknya di tepian Kali Gacongan. Dia ada jurangnya, dia ada jembatan kecilnya, ada jalan kecilnya, ada jalan besarnya. Ada rel kereta, ada jalan tol, ada bangunan yang tinggi, ada pohon-pohon bambu yang semuanya hidup dalam kebersamaan. Jadi sekali lagi kalau kamu ingin melihat keajaiban yang ada di kota Tangerang Selatan, datanglah ke rumah goa. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.